要灭了！魔道仙，走吧，就这么走了？就是圣风弟子了，把宣伟忘在君天教了。我去，这都能忘？你是新入门的圣风弟子吗？你们是杂役弟子啊？还望师兄不要见怪啊！尽管找我开口就行。哎，走吧走吧。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari San Qian Dao. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang mana kita sudah mengetahui mengenai kemenangan Wuzhou atas pertarungannya melawan para murid dari Sekte Juntian. Yang awalnya Wuzhou diremehkan, kali ini semua orang sangatlah ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Selain para murid Sekte Juntian yang langsung menghormatinya, ketua sekte juga merasa senang dengan keberadaan Wuzhou yang merupakan jenius langka yang akan menjadi murid sektenya. Semua cara sudah dilakukan mulai dari memberikan sebuah pil yang sangat mahal hingga mentolerir sikap Wuzhou yang sudah melakukan pembantaian pada murid jenius sekte mereka. Tapi kebanggaan itu harus sirna setelah apa yang telah diucapkan Wuzhou kalau dia menolak semua tawaran ketua sekte Juntian, yaitu menolak menjadi bagian dari murid mereka. Sontak saja di saat itu situasi pun menjadi sangatlah hening. Begitupun semua orang juga merasa tak percaya dengan penolakan dari si Wuzhou. Semua orang mengira Wuzhou ini terlalu berani. Mereka sampai bertanya-tanya alasan si Wuzhou kok melakukan tindakan ini. Sebagian orang ada yang menganggapnya bercanda dan ada juga yang mengira Wuzhou ini mempunyai kekuatan besar yang kini mendukungnya. Tapi apapun alasan Wuzhou, semua orang sudah mengetahui mengenai tindakan Wuzhou yang ini secara langsung mempermalukan Sekte Juntian. Bisa dilihat ketua Sekte Juntian masih enggan percaya. Ia berdiri menatap Wuzhou dan seakan dirinya tidak bisa berkata-kata. Tetua di belakangnya langsung saja mengatakan bahwa benar saja kelakuan dari si Wuzhou ini ada yang tidak beres. Dia tidak terima mengenai sikap Wuzhou yang telah melakukan pembantaian pada murid mereka dan menolak tawaran bergabung dengan Sekte Juntian. Pada saat ini tetua di sana bertanya kepada Wuzhou mengenai niatan Wuzhou melakukan tindakan seperti ini. Selain itu barulah ketua sekte pun mulai bereaksi. Dia seperti sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya Wuzhou. Jadinya sang ketua pun langsung mengeluarkan kekuatan tempurnya. Aura yang dikeluarkan oleh ketua sekte membuat Wuzhou merasa panik dan ketakutan. Dia bertanya apa yang akan dilakukan oleh ketua Juntian. Namun meski begitu Wuzhou merasa pede kalau saat ini dirinya tidak takut, soalnya bakalan ada seseorang yang akan melindunginya. Tetap saja ketua sekte tidak takut, dia lantas menantang si Wuzhou untuk segera memanggil sosok yang akan melindunginya itu. Tak basa-basi lagi, ketua sekte pun mulai mengaktifkan formasi pada sektenya dan memerintahkan semua murid Sekte Juntian untuk menangkap Wuzhou. Sebuah formasi berwarna merah seketika muncul dan di dalamnya juga keluar sosok ular raksasa. Di sini tak basa-basi, proyeksi dari monster ini segera mengarah kepada Wuzhou dan siap menyantapnya. Beruntung di saat itu muncullah proyeksi dari seekor burung bangau yang langsung menyerang ular tersebut. Tentu sang ketua menjadi sangat terkejut karena yang kini mereka lawan itu adalah kekuatan milik ketua Mo. Dia dengan segel daunnya mencoba menahan semua serangan dari ketua sekte Juntian yang bahkan mampu menghancurkan ular miliknya. Pada saat ini ketua sekte pun akhirnya menyadari ternyata keanehan yang terjadi pada sekte Juntian. Selama ini itu adalah ulah dari ketua Mo.
仙， Dia mengatakan kalau selama ini Ketua Mo lah yang sudah mengubah formasi dari ujian Sekte Juntian. 也是你安排这小子搞的事吧？ Mendengar itu, Ketua Mo tidaklah menjawabnya. Dia hanya bilang kalau saat ini dirinya tidak pernah merekrut seorang murid manapun, tapi kini dialah yang telah memanfaatkan ujian Sekte Juntian untuk mengetahui kekuatan Wujo. 肯定没有意见吧？ Sontak saja ketua sekte pun menjadi marah. Ia sangat tidak terima kalau Ketua Mo ini sudah mengacak-ngacak tempat ujian sektenya. 未免太过分了吧！ Tapi saat ini tak ada yang bisa dilakukan oleh ketua sekte Juntian karena memang kekuatan dari Ketua Mo itu jauh melampauinya. Selain itu, Ketua Mo ini bukanlah orang sembarangan, melainkan dia adalah ketua sekte Dao yang merupakan sekte terbesar. Dan juga sekte Juntian ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan sekte Juntian. 不知道吗？ Mendengar itu, salah satu tetua di sana sangat tidak terima. Menurutnya, sekte mereka ini bukanlah bawahan dari sekte Dao. Jadi apapun yang dilakukan oleh sekte Juntian itu tidak ada kaitannya dengan sekte Dao. Sontak saja Ketua Mo menjadi kesal, ia pun langsung menyerang tetua ini menggunakan formasi penghancuran. Dalam sekejap saja sosoknya berubah menjadi debu yang akhirnya tewas seketika. Melihat ini ketua sekte Juntian menjadi sangat terkejut dengan kekuatan dari Ketua Mo yang sangat kuat. Pada saat ini ketua sekte Juntian tidak bisa melakukan apa-apa dan dia hanya bisa melihat Ketua Mo beserta Wujo pergi dari sekte mereka. Selain itu, sebelum kepergian dari Ketua Mo, dia mengatakan kalau ketua sekte Juntian itu harus mengingat jika sekte Dao itu masih merupakan pemimpin dari semua sekte di dunia. Ketua sekte yang mendengarnya, ia pun mengiyakannya. Sementara Wujo dirinya merasa kagum dengan kekuatan Tetua Mo yang sangat luar biasa. 走吧。 就这么走了？ Setelah kepergian Wujo dan Ketua Mo, di sana tersisa Xuancheng yang kini merasa sangat panik. Karena kini Xuancheng merupakan orang yang telah terlibat dalam kekacauan sekte Juntian, jadinya semua penjaga sekte itu mulai mendekatinya untuk menangkapnya. Xuancheng mencoba menyangkal semua tuduhan itu kalau dia ini bukanlah teman dari si Wujo. Tapi semuanya tidaklah menghiraukannya dan langsung memukulinya. 为什么天下道门领袖也得拱手行礼？必须死！ Di tempatnya ketua sekte Juntian, terlihat salah satu tetua menanyakan apakah mereka akan membiarkan Ketua Mo pergi begitu saja. Dengan jelas ketua sekte mengiyakannya, karena Ketua Mo berasal dari sekte besar yang tentu saja sekte Juntian ini tak akan mampu untuk melawannya. Tapi meski begitu mereka tetap tidak akan membiarkan Wujo ini hidup. Dan pastinya di masa depan mereka akan melakukan sebuah balas dendam. Mari beralih pada Wujo yang kini sedang dibawa oleh Ketua Mo. Tentu pada saat ini Wujo dibawa ke sekte Dao. Diketahui sekte Dao memiliki 6 segel puncak. Dan mulai saat ini Wujo akan menjadi seorang murid dari puncak suci sekte Dao. 就是圣风弟子了。 Setelah sampai, Wujo menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka ternyata sekte Dao itu sangatlah indah. Tapi setelah sampai Ketua Mo seperti telah melupakan sesuatu. Dan ternyata dia lupa membawa Xuan Wei yang masih berada di sekte Juntian. 我把宣伟忘在君天教了。 Dia menyuruh Wujo untuk tidak pergi kemana-mana karena dia akan kembali ke sekte Juntian untuk membawa Xuan Wei. 我去，这都能忘？ Wujo pun merasa khawatir dengan kondisi dari rekannya. Dia berharap para murid sekte Juntian tidak memukulinya. 你是新入门的圣风弟子吗？ Di sini muncullah 2 murid yang kini menyapa Wujo. Dia mengira kalau pemuda ini merupakan murid baru dari sekte mereka. Wujo juga langsung menyapa keduanya hingga memperkenalkan diri. 两位师兄怎么称呼啊？ Kedua senior ini bernama Suhai dan juga Suang. Mereka ternyata bukanlah seorang murid melainkan mereka merupakan seorang tukang dari sekte ini. Awalnya Wujo menghormati kedua orang ini, tapi ketika mengetahui kalau keduanya ini adalah murid tukang, ia pun berbalik dan mulai menyombongkan dirinya. 你们是杂役弟子啊？ Di mana Wujo mengatakan dia adalah seorang murid inti dari sekte Dao. 你们恐怕喊不得了，弟子了。 什么？ Sontak keduanya pun menjadi kaget dan langsung menghormati Wujo.
还望师兄不要见怪。 Kemudian setelah itu mereka berdua pun pergi. 那尽管找我开口就行。走吧，走吧。 Singkat cerita ketua Mo pun kembali. Wijo kemudian menanyakan apakah dia berhasil membawa temannya. 公主回来了。 Dan ya, tetua Mo hanya menggelengkan kepalanya karena meskipun berhasil membawa Xuan Wei, tapi kondisinya sekarang sudah babak belur. 我怎么再也见不着你了？好了，别哭了。 Untuk menghentikan tangisan Xuan Wei, tetua Mo bilang dia akan menjadikan Xuan Wei menjadi murid inti. 我是弟子。 Jelas Wujo yang mendengarkan hal itu ia pun menertawakannya karena bagaimana mungkin kekuatan Xuan Wei yang sangat kecil sebenarnya dia juga bisa menjadi murid inti. Jelas tetua Mo pun hanya terdiam dan akhirnya karena Wujo telah meremehkan sekte Daonya maka jadinya ia pun dihukum untuk membersihkan tempat tinggalnya. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.